Itu terjadi lagi dan sepertinya 4-4-2 dari Vietnam, maksud saya Thailand ini akan sangat berguna sekali untuk menguasai ball position lebih banyak, Bung ya, karena kita melihat bagaimana 4 seorang gelandang yang memang bekerjanya bisa bertahan menyerang dan dari sisi sayap kanan dan kiri untuk menguasai dan mencari ruang dari sisi pertahanan dari Indonesia. Ya, bisa jadi Paul King sudah memprediksi ya Sintayong akan bertahan sehingga dia menggelontorkan gelandang-gelandang mereka untuk mencoba bermain sayap, melebarkan, meregangkan pertahanan lawan untuk atau pertahanan Indonesia untuk bisa mendapatkan ruang melakukan syuting, karena kita tahu parkir bus, maka ini satu tantangan sendiri untuk bisa dibongkar, ada ruang untuk cetak gol ya. Baik, kita berharap yang terbaik tentunya untuk timnas Garuda Indonesia. Kita berikan semangat dan doa dari jauh. Langsung saya kalau begitu dari studio kami ucapkan let's get it on. Ya, wasit dari Saudi Al-Funfus tadi baru saja meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tentu saja Indonesia ada 2 perubahan di line up pertama, yaitu ada Dedi Setiawan yang kembali bermain 3 kali sebagai pemain inti saat ini, dan juga Irfan Jaya. Inilah formasi yang agak berbeda di pertandingan Indonesia sebelumnya. Sedangkan di Thailand ada sekitar 7 perubahan di tubuh Thailand. Ini sangat luar biasa. Serangan yang sangat cepat. Oh, hampir saja tadi serangan yang sangat cepat dilakukan para pemain dari Thailand, dan ada sekitar 7 perubahan yang ada di tubuh Thailand yang Bung Doni. Ya, agak menarik memang strategi. Di sini kita lihat dulu tentunya Bung Adi, sebuah serangan yang sangat baik sekali dan handsball tadi. Betul. Supacok. Betul. Tapi bagaimanapun serangan yang dilakukan oleh Bordin Pala benar-benar sangat berbahaya. Bagaimana tunggang langgangnya Fakhrudin, Bung Doni. Dan handsball jelas. Jelas ini handsball, dan memang kita sempat bahas juga bahwa apapun formasi yang memang dirubah. Derek Roller di kotak penalti sangat berbahaya. Yakin dan masuk. Luar biasa Sokrasin. Pemain yang juga mencetak 2 gol dan gawang Vietnam pada final leg pertama kembali mencetak gol ke gawang Indonesia. Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa diciptakan oleh Sokrasin tanpa bergerak sedikit pun penjaga Indonesia. Dan tinggal kita lihat bagaimana sebuah skema yang sangat cantik, Bung Doni. Ya, di sini terlihat memang agak sedikit kaget sepertinya timnas Indonesia, khususnya adalah sisi pertahanan kita, di mana hanya dalam hitungan menit sudah ada 2 kali peluang, dan akhirnya peluang yang kedua ini dimanfaatkan dengan baik sekali. Sebuah istilahnya first time kick, tendangan langsung, dan ini jelas tentunya merugikan timnas Indonesia yang kita tahu harus kebobolan terlebih dahulu hanya dalam kurang 5 menit, Bung Adi. Bagaimanapun peran dan juga angkat Piala AFF 2018-2020 oleh pelatih Alexander Polking benar-benar membuat kaget pertahanan Indonesia tadi, dan Indonesia tertinggal 0-1 lewat gol Can Apit, gol yang sangat cepat di menit kedua. Can Apit adalah pemain Thailand yang bermain di klub Jepang Sapporo. Pemain hanya berposisi 106 dan membantu Thailand merebut Piala AFF di tahun 2016, dan saat itu Indonesia kalah dari Thailand di Asia Tenggara. Dan ini menandakan mungkin total hampir 11 gol yang sudah diciptakan untuk timnas Thailand sendiri. Dan kita tahu bahwa ini punya karakter yang sangat cepat, eksplosif, dan begitu. Dan ini sekali lagi kita lihat juga dia tidak bisa merebut bola, Bung Hadi. Sangat luar biasa tadi. Bertahan, dan ini tentunya harus bisa dilakukan sebagai lapis pertama adalah kapan melakukan agresivitas dalam menyerang dan kapan harus sedikit meredam tempo. Pacok tadi ada Pitiwat, Weratep kepada Philip Roller. Pacok lagi, kuasai bola para pemain Thailand. Yusuf Dolak berdua dengan Dedi Setiawan. Bukan sebuah pelanggaran KO menurut wasit Alfonso Sukri dari Saudi tadi. Melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran keempat Indonesia Thailand di final Piala AFF sejak tahun 2000, 2002 dan juga 2016, di mana 3 final tersebut Indonesia selalu kalah dari Thailand.
ditahan tadi oleh Chanatit Songkrasin. Kapten ke-11-an. Pada Philip Ular menggantikan posisi dari Narubadi. Berawat Nodong. Inilah Rizky Ridho. Bagaimanapun tadi umpan Philip Ular yang membuat Indonesia harus kebobolan, Bung Doni. Ya, cukup mengagetkan tentunya, tidak hanya buat tentunya pelatih tapi juga para pemain yang tampil di lapangan. Bagaimana strategi perubahan beberapa personel ini benar seperti Bung Hadi katakan, mengagetkan. Bagaimana kita lihat tadi beberapa manuver yang dilakukan oleh Philip Roller merepotkan barisan pertahanan terutama dari sisi kiri Indonesia. Rodin Pala tadi kembali mengurung para pemain Thailand. Weratet Ditiwat Rodin Pala konsentrasi kepada Yusuf Dola. Sada Kaman masih para pemain Thailand. Weratet pada Sada bisa didapati oleh Asnawi, tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Asnawi. Alexander Polking, pelatih Thailand, Sudah mengenal tentunya Liga Thailand, lebih mengenal juga bagaimana biasanya Thailand akan cenderung melambatkan tempo ya sedikit, dan ini yang harus diwaspadai tentu buat timnas Indonesia. Waktu masih panjang, terlepas dari memang paling tidak terlihat dominasi Thailand sedikit merepotkan Indonesia di dalam 10 menit pertama ini. tapi nampaknya para pemain Indonesia masih cukup tenang. Ya. Lihat juga dengan pelatih Sintayong juga masih kembali para pemain Thailand mendapatkan bola. Tidak ada satupun pemain Indonesia tadi yang bisa menguasai bola. Adalah Titiwat Sujit Tamakul, Alexander Poking, pelatih yang memang sudah berada di Thailand untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Empat tadi Witan Sulaiman gagal untuk memberikan umpan matang tadi. Lempar ke dalam, tapi meskipun tadi bola coba ditendang jauh oleh Dewi Setiawan, namun nampaknya mengenai kaki dari para pemain Thailand. Asnawi Mangkuan mencoba melakukan tekanan. Jadi sangat keras dari Chanatit Songkrasin, gagalkan tekanan coba dilakukan oleh Asnawi Mangkualam. Sangat sulit sekali para pemain Indonesia untuk mendapatkan bola dari para pemain Thailand, Bung Doni. Ya, strategi yang hampir mirip atau serupa ya pada saat Thailand berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 di semifinal X1, dan ini jelas harus kita hindari, tapi kita memang memerlukan paling tidak sedikit kepercayaan diri dalam sebuah ketenangan, dan kalau sampai kita bisa memegang bola sedikit lebih lama lagi. Udin berada dalam posisi yang sangat tepat untuk menggagalkan tekanan yang coba dilakukan para pemain dari Thailand. Sempat cokan barang ke dalam belakang para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya betul, dan tentunya kehilangan kesalahan yang sering dilakukan ini harus dikurangi. Dan kita lihat bagaimana sisi kiri pertahanan Indonesia terlihat lagi begitu sering seperti ditekan, dan akhirnya memang pemain walaupun terlihat yang berusaha mengembalikan kepercayaan diri mereka pastinya kaget. Ada Kritsada Kaman, tengah Kritsada dipotong oleh Witan Sulaiman. Tidak jelas tadi dilakukan oleh Wi cedera, Bung Doni. Ya, memang cedera yang cukup parah yang mengakibatkan dia harus tidak hanya bisa bermain di leg 1 final ini, tapi juga harus total mungkin istirahat selama 6-8 bulan, Bung Hadi. Jangan rekor gol AFF panjang masa dari tangan Noh Alam Shah Singapura. 19 gol, Bung Doni. Ya, jelas ini adalah pemain yang kita tahu harus bisa diredam. Pemain senior Indonesia Fahrudin ke-12 terus berada dalam tekanan yang sangat kuat dari para pemain Thailand, dan masih sulit, harus bisa cepat dibongkar, Bung Doni. Ya, memang lagi-lagi ya sisi kiri, dan ini tentunya tidak melakukan kesalahan dan harus lebih berani untuk bisa menahan bola, memegang bola, yang tentunya akan membuat aliran bola lebih enak lagi dan membuat tentunya kepercayaan diri semakin bertambah lagi, Bung Hadi. Yusuf Dola kembali jadi ancaman serius di kotak penalti. Rodin Pala jatuh di kaki, berhasil dilakukan oleh Asnawi.
syuting para pemain Thailand sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Bung Doni. Ya, ini sebuah skema serangan yang sangat baik, variasi yang sebelumnya memang lebih banyak dilakukan di sisi kanan, tapi mereka rubah ke sisi kiri dan sebuah umpan yang hampir saja kalau tidak ada Asnawi kita ketinggalan 2-0. Mari kita ucapkan rasa syukur, Bung Adi, gawang kita masih bisa terselamatkan. Dan semoga ini semakin membangunkan seluruh pemain timnas Indonesia untuk bermain lebih baik lagi dan bisa segera mengejar ketinggalan ini, Bung Adi. Pelanggaran dilakukan oleh Yusuf Dola pada Irfan Wijaya, tepat di depan mata wasit asal Saudi Alfonso Sukri Hussain. Yusuf Dola, pemain keturunan Swedia, ayah asal Naratiwat sedangkan ibu Swedia, lahiran di Lund 21 April 93, usia 28 tahun, sangat tinggi 196, sangat padat jika disandingkan dengan Otan Balot. Dan Balot masih menjadi cadangan. Ada Dewangga yang posisinya seperti tidak tergantikan di formasi awal tim Garuda dari Sintayong. Yang utama Gelora Bung Karno saat itu dengan adu penalti. Giantoro sebelumnya juga pernah memperkuat Indonesia di final SEA Games dari Thailand, di final Piala Tiger 2002. Bagaimana kita gol yang sangat cantik dari Bung Doni? Ya, memang gol cepat dari Thailand ini mengagetkan lini pertahanan Indonesia. Sebuah gerakan individu yang sangat baik sekali dari seorang Philip Roller, dan hampir terjatuh dia masih bisa memberikan umpan, dan sebuah gol yang sangat baik sekali dan tidak bisa membuat benar tersebut. Tapi sekali lagi Bung Adi, kalau kita lihat ini sebenarnya dengan cedera dan perpanjangan waktu yang dari pressure yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto, oleh seorang Kambuaya Menyentuh tanah, padahal harus tadi tendangan volley, Bung Doni. Setuju sekali ya Bung Adi. Di sini memang kita berbicara melawan tim